Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para pendengar TV Tabang, mungkin para pendengar TV Tabang ataupun para pendengar radio, kembali berjumpa bersama dengan kita di dalam program Brownies Obrolan Bisnis. UMKM mengudara dan UMKM berdaya. Itu jangan sampai lupa tagline-nya kita ya, karena tujuannya dari Brownies ini adalah suatu wadah yang membantu para UMKM untuk bisa mempromosikan produknya di program Brownies yang sedang kita jalani. betul sekali pasti. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan berjumpa dengan satu orang narasumber. Ini owner juga dan salah satu UMKM kebanggaan Kabupaten Tabalong yang berasal dari Jawa. Halo Bu Amalia, apa kabar? Selamat pagi Ibu. Luar biasa sekali. Dan seperti biasa Ibu Afrida yang selalu menemani kesetiaannya ya di Selalu program stay Brownies, juga gitu sebagai ya. konsultan dari itu. Selamat pagi Ibu Afrida. Nah, episode kali ini kita akan membahas tentang perjamuan ya. Kalau misalkan kita ngomongin yang namanya jamu, ini otomatis erat sekali hubungannya dengan kesehatan. Benar ya, Bu Betul. Afrida ya. Dan ini kebanyakan ibu-ibu atau para perempuan yang memang suka banget mengkonsumsi jamu gitu. Oke, Jana silakan Boleh nih Bu, bertanya. ini kan sudah ada hidangan jamu-jamu di depan mata kita. Iya. Kalau boleh tahu mungkin kilas baliknya dulu nih Bu, kenapa bisa berkecimpung di perjamuan? Apakah karena ibu doyan jamu mungkin? Atau bagaimana? Silakan Bapak. Itu kan waktu anak kita Aiswa yang lahir tuh ya, yang jadi label jamu ini lahir, lalu ada ide buat bikin jamu sendiri. Kan semenjak hamil-hamil sebelumnya itu kan kalau mau habis lahiran bikin jamu, tapi kan nenek dulu bikin kan, tapi kan beliau nggak ada lagi. Oh, jadi resepnya itu dari nenek. Nggak juga sih, dulu tidak. jalan-jalan hamil besar tuh jalan-jalan ke pasar nemu buku resep gitu nah. Oh. Gitu. Terus Ini sih, memang luar biasa. Ya, terus dicoba dibikin sesuai resep yang ada di buku itu. Terus itu gimana ini rasanya supaya enak diminum gitu. Lalu ditambahin gula merah, dipas-paskan gitu rasanya. Karena keseringan bikin kan satu minggu tuh 5 botol jadi 5 botol ibarat orang tuh bosan lah. Jadi dibagi-bagi tetangga, keluarga. Alhamdulillah banyak yang suka. Dan terus lah usaha Itu ada untuk usaha untuk bikin usaha. Jadi biasanya kalau yang namanya jamu itu kan identik sama yang pahit ya, gitu kan. Tapi katanya jamu dari Ibu Amalia ini tidak pahit, Pak. Manis. Ini otomatis bisa dikonsumsi oleh beberapa kalangan gitu ya, yang nggak suka pahit ya bisa mengkonsumsi. Boleh mencoba. Tadi katanya, Oke. tadi katanya ini kan nama produknya Umi Aiswa. Terinspirasi dari nama anak Bu ya? Nama anak. Kenapa anaknya? Ya kan Umi kan panggilan kakak-kakaknya sebelumnya kakak-kakak Aisyah manggilnya Umi kan sama ibunya. Terus itu kalau labelnya bernama misalnya dipanggil Mama Aisyah kayak kurang gimana gitu. Sudah familiar Nah, mungkin, Bu, ya? familiar kan kalau nama usaha orang Mama si A, Mama si B itu lalu dibikin Umi Aisyah. Memang Bikin pembeda sedikit. Iya, dan inspirasinya tetap dari anak ya. Ya, dari Karena anak. memang anak yang awalnya menjadi Hmm. ini model lah ya, Ya, istilahnya jadi model. brandnya. Lalu sering membuat jamu sampai akhirnya dibagi-bagikan ke tetangga dan berhasil menarik para tetangga untuk bisa membeli. Ya, memang awal-awalnya tetangga, teman-teman dulu. Tapi kan karena dari semenjak mau bikin itu kan di story di WA tuh kita posting terus ada teman yang agak jauh dari rumah. Coba nanti kalau bikin beli ya, sudah ada yang mau gitu. Nah, semenjak itu ya waktu itu kan minta izin dulu ke bapaknya Aisyah kan. Ini mau gimana, mau ada usaha? Nggak usah katanya, urus anak aja. Memang nggak Sebelumnya dibolehin. ada larangan nih Bu ya Iya. awalnya. Kan? Kan? Seperti itu. Tapi Memang. kemudian setelah ibu mendapatkan omset yang lumayan banyak, apa nih yang bapak Ya. rasakan gitu? Mungkin sudah sebenarnya syukur alhamdulillah banget kan kayak itu. Nah, sudah sampai sejauh ini sudah dikenal orang banyak gitu kan, sudah manfaatnya juga luar biasa banyak. Waktu saat itu memang pertentangannya itu luar biasa kan masih kecil Aisyahnya. Oh iya, masih fokus bayi. dengan penjagaan. Itu waktu kita antar pesanan tuh kita sendiri gitu. Nah, ibaratnya memperkenalkan orang sambil promo kan ke tetangga, lihat kampung-kampung dipromosikan. Tahu-tahu entah kenapa perjalanan sebulan 2 bulan terus itu makin ramai pesanan sampai ada bestsellernya gitu. Alhamdulillah. Berarti sudah berjalan
selama berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Oh, berarti September si nanti Aiswa 5 udah tahun. 5 tahun ya? Ya, Aiswa kan duluan lahir baru Iya. ada jamunya, hampir 2 bulan Aiswa baru ada jamu ini. Berarti Mas sekarang Yang dijadikan usaha gitu. Oke. Tapi kalau semenjak lahirnya kan sudah mulai habis lahiran 40 hari kan dibikin jamu itu. Iya. Berarti terinspirasi karena untuk konsumsi sendiri dulu Iya. ya, dan mencoba membuat akhirnya terjadi usaha. Iya. Bagaimana nih Ibu Aprida menanggapi hal tersebut dari yang idenya bahasanya untuk konsumsi sendiri saja, namun timbul di sisi lain bisa dijadikan ladang bisnis. Itu berarti kan bisa membaca potensi sebenarnya. Nah, biasanya kan memang ide itu nggak muncul, maksudnya kadang-kadang ide itu muncul ketika kita kepepet. Iya. Kadang-kadang, bukan ini bukan Bukan sebenarnya bukan dicari sebenarnya gitu kan. Ya sebenarnya bukan masalah kepepet nih, maksudnya karena kebutuhan kan. Dia kepepet itu di kebutuhan kita untuk Iya. mengkonsumsi, tapi nggak ada. Misalnya mau beli mungkin kurang serak kitanya Iya. gitu kan. Yang awalnya kata beliau tadi mungkin dari nenek yang bikin gitu kan, ujungnya karena ini bikinlah sendiri gitu kan. Dengan versi dari Ibu Amalia Iya, sendiri. dengan ya lidah yang Ah. bikin kan sesuai gitu. Dulu kesana berjalannya seringnya waktu tadi kan berarti awalnya ngasih dulu, tester dulu ke tetangga gitu kan, teman. Gunanya tadi kita bilang netizen, promo netizen dari mulut ke mulut itu kan berfungsi juga. Benar-benar. Itu enak tuh jamu ini coba. Ya, gitu. Sampai mungkin beliau sekarang punya reseller ya, Iya, ininya. Nah, punya reseller. Jadi memang yang namanya usaha atau ide sebenarnya sih tanpa kita ini bisa muncul, cuma ya kita yang membaca potensi. Makanya tadi kan sempat ini ya, Untuk hambatan ya, dilarang suami. wajar kan namanya ini kan usaha gitu, Ibu rumah tangga kan. ibu rumah tangga apalagi Kewajibannya. baru lahiran gitu kan, waktu otomatis pasti banyak, namanya usaha pasti makan waktu lah kan, tenaga, waktu gitu. Tapi kan seiring berjalannya waktu kan pasti ada ininya, oh ternyata ini ya gitu. Bisa Akhirnya dihandle. alhamdulillah gitu kan. Dan kalau misalnya kita berbicara tentang yang namanya jamu ini ya mengalami revolusi dan inovasi tentunya ketika dulu zaman dulu tuh masih musim yang namanya jamu gendong, Jamu gendong, ya. ya, Ketika betul. istilahnya mama pengen minum jamu itu harus nunggu dulu air Iya. jamunya lewat Iya. gitu kan, dan timbullah inovasi minuman jamu yang ready to drink, ya nggak? Istilahnya langsung. udah Siap minum. Ya, siap dulu. udah siap minum, bisa kita nyetok di rumah Ya. gitu kan. Nah ini ide yang sangat cemerlang sekali ya dari Ibu Amalia gitu ya, Bu Aprida ya, gimana nih Bu Aprida? Yang pastinya biasanya Mbak produk itu gini, membaca pangsa pasar juga kan. Orang mungkin saat itu masih belum ada yang mungkin jamu yang mungkin siap saji seperti ini mungkin 5 tahun yang lalu ya Bu ya. Dan itu mungkin sebagian orang pun memandang mungkin apa sih gitu kan, masih belum terlalu, tapi ke depan kan orang udah apalagi saat itu mungkin pas covid Kopi gimana? itu yang Oh, membludak iya. sekali. Membludak kan Membludak. saat itu. Nah, Sampai dan orang ngantarnya sampai malam. nah nggak mungkin mau apa? Nunggu tukang jamu. Iya, nggak mungkin mau tukang jamu besok kan pagi itu kan nggak mungkin. Jadi kan tinggal handphone, delivery, selesai. Nah, itu kan berarti kita bisa membaca kebutuhan paksa pasarnya. Berarti dari Ibu Amalia sendiri sudah bisa membaca masa depan nih kayak gitu. Insya Allah. Soalnya kalau buat kesehatan ini kan orang pasti memerlukan. Nah, sampai ke sana Kalau juga ingin ya. menjaga kesehatan gitu. Jadi kebutuhan dari kita Iya. semua yang Iya. berbicara kesehatan. Bu Amalia, boleh dong disebutin atau misalkan dikasih tahu sama pemirsa yang ada di rumah juga, ini varian-varian dari jamunya sendiri ada jamu apa aja? Ada apa aja? Dari awal kita bikin yang sesudah Aiswa lahir itu kan pertama kali dibikin kunyit asam beras kencur. Kunyit asam beras Itu kencur. memang kan nggak ada orang bikin kayak gitu. Yang bikin orang kan khusus beras kencur aja Kunyitnya atau kunyitnya aja. gitu ya. Itu kita kan bikin sendiri karena alat kita tadi kan kunyit asam beras kencur. Oh, jadi udah include semuanya. Biasanya Iya. kalau tukang jamu kan dicampur-campur dulu. Iya, Enggak, sudah gitu ya. dijadikan. Tapi bisa kalau via pesanan HP bisa mau dicampur-campur bisa. Oh, boleh Oh, modifikasi iya. sendiri Bu ya. Bisa, mau dicampur request. ini Aku cuma mau kunyit bisa. asam aja. Bisa. Gitu, Asal waktu masih proses produksi masih dibikin Oke. gitu. Nah, Kalau sudah mau pengantaran orang pesan gini-gini seadanya aja lagi. Seadanya. Kan pasti ada lebihannya dari produksi, dari pesanan. oke. Pasti ada Tadi berlebih. kunyit asam Kunyit beras- asam beras beras kencur. kencur. Terus itu dari konsumen itu yang beli-beli yang langganan itu bisa nggak sih ditambah sirih, ini timbangan kita lari ke kanan katanya. Soalnya kan kalau beras kencur mendengarkan itu kan keluhan juga Bu ya. iya kayaknya orang kan makin nafsu makan makin tinggi kalau beras kencur. Iya, betul. Waktu kita lahiran itu enggak stabil aja karena kita kan ngasih ASI sama anak. Jadi badan kita tuh nggak bakal mau ibaratnya melar, soalnya kan malah kurusan. Jadi itu buat ibu lahiran tuh waktu itu bagus itu.
Kemudian ditambahkan kunyit sirih waktu itu. Oke. Cari pinang. Mana cari pinang? Terus ada pinang muda, pohon pinang muda yang waktu itu rendah kayak adek yang kameramen ini. Mungkin para pemirsa Maksudnya atau ya lihat nggak terlalu tinggi. Oke. Bapaknya naik gitu sampai tinggi sekarang. Oh, Tetap gitu. berani dinaikin. Waktu itu kan ada kenalan gitu. Ambil aja, petik aja katanya gitu. Oh jadi memang terus berinovasi ya. Iya, Dari alhamdulillah. istilahnya Beras ingredientsnya tadi. sendiri mungkin dari kunyit, asam, asam Beras kencur. kemudian ditambah Sirih, sirih juga, tambah pinang muda. juga. Terus itu yang pinang majakan yang best seller banget. Oh, bestsellernya ada Pinang pinang majakannya. pinang manjakan. Soalnya itu kan buat wanita yang sudah bersuami itu Iya. bagus. Ya. Ya. Iya. Iya. Bisa jadi ya. Sampai buat penyubur kandungan, alhamdulillah sudah terbukti. Yang mau program hamil promil kan alhamdulillah sudah terbukti. Oh. Sepanjang kalau ibu rumah tangga yang sudah punya anak tuh sepanjang sudah nggak pakai KB lagi. Oh gitu. Itu cepat hamilnya. Alhamdulillah dari pelanggan-pelanggan kita. ada tuh cepat. testi konsumen. Ya. Nggak boleh minum itu. Kenapa tuh? Udah itu pabriknya. Tenang tenang, ada yang lain, ada yang lain, ada yang lain. Berarti kembali ke sirih aja kalau Iya. gitu ya. Kemudian ada jahe, ada temulawak. Temulawak itu kan baunya nggak enak gitu. Beli aja di lain, tapi permintaan orang tuh maunya sama kita gitu. Nah, Jadi bagaimana ibu? dibikinkan aja jadi sampai apa cicipin waktu merebusnya tuh sampai muntah-muntah. Nggak enak kan baunya. Ya, karena memang tanaman jamu itu kan identik dengan obat herbal Iya. ya, dan katanya memang kandungan obat itu tidak ada enak Iya. gitu ya. Sampai waktu corona kemarin kan yang terlaris banget itu daun kayu lurus itu pahit banget. Oh. Terus itu kalau mesen sama kita alhamdulillah bisa minum orang gitu. Jadi padahal enak banget kan daun kayu lurus itu kan ada di mana-mana tumbuhan kayak tumbuhan liar. Tapi orang kalau bikin sendiri kepahitan katanya gitu. Dan males juga Malas mungkin ya. ininya, jadi pesan aja. Alhamdulillah sampai yang orang nggak ada penciumannya sudah bisa sembuh yang sakit. Memang herbal ya dulu ketika lagi covid ya, Covid. ya. Berarti total semua dari varian jamu Ada 6 rasanya. Ada 6 Ini ya. tuh ada di Oke, jadi bisa Ada- dipilih ya semuanya ya. Ada kunyit asam Kunyit beras asam kencur, berkencur, kunyit asam pinang sirih atau manjakani, kunyit asam pinang sirih, serai daun salam, kunyit asam sirih, kita melawak, ada juga wedang jahe. ada wedang jahe yang terakhir. Wedang jahe muncul juga nih. Ini wedang jahe Bu ini ya? biasanya anak-anak suka banget loh ini. Iya. Ya, buat beda ya. Ini kalau Apalagi kalau pas lagi ini musim hujan nih. Iya. Betul Dikit-dikit minumnya tapi enak kan minumnya gitu. Ini kemasan 500 ml ini bisa dikonsumsi berapa kali minggu? Itu 3 hari habis kira-kira. Tapi Tergantung orangnya lagi. tergantung Bu, ya? orangnya. Ada yang sampai satu minggu baru ngabisin. Ada yang lupa gitu. Ini sedikit kita berbicara tentang cara meminum dari jamu ini sebenarnya ini lebih cocok untuk pagi, siang atau sore sih Bu? Bagusnya itu mau tidur dan bangun tidur. Oh. Mau tidur itu sekalian menetralisir racun yang ada dalam tubuh. Kalau bangun tidur itu buat tenaga gitu. Supaya misalnya ada yang nggak sempat sarapan, minum jamu itu biasanya Fit, agak ya? bertenaga katanya gitu. Ada jamu untuk urusan badan? Ada sudah di dalam itu. Nah sekarang Mengencangkan perut. Ya. gitu ya. sekarang kan ada langsung inovasinya langsung buat diet di dalam itu. Jadi sekarang ini kalau yang mana jual pilihannya, Bu? Pilihan yang ada mana? ini, Oh, yang yang kuning yang sirih atau Yang majakani. kuning. Oh nanti saya boleh coba ini ya. Boleh. Mudah-mudahan turun 10 kilo gitu ya. Ampun. Terus minum jamu. Aduh, kalau langsung saya bor. Nafsu makan terkendali yang utama dulu. Oh, Kalau masalah tapi nggak bikin kesuburan meningkatkan Bu yang ini? enggak. Enggak. Aman ya. Oke. Ini saking serunya kita ngobrol ya tentang perjamuan Perjamuan. ya. Yang namanya jamu itu takut kesuburan. Stop dulu katanya Bu, di stop dulu. ini dari pengen dengan para wanita-wanita yang ibu jamu itu pokoknya selalu erat hubungannya dengan para perempuan-perempuan. Yang lagi standby buat nonton Brownies, jangan sampai lewatin episode ini karena kita akan membahas tentang perkewanitaan. Jadi ya, Balik lagi. tetap di Brownies, obrolan bisnis. Brownies. Bangsa, ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Memasuki era digital dan perkembangan teknologi yang pesat telah mempengaruhi berbagai kehidupan dan pekerjaan. Hal ini menyebabkan perubahan sistem dan cara kerja pada suatu instansi bertransformasi menjadi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE.
Digitalisasi dalam pengarsipan diwujudkan dalam aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau Srikandi yang hadir untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang lebih efektif dan transparan. Adapun fitur dalam aplikasi Srikandi berbasis cloud dan disimpan di pusat data nasional. Pembuatan, pengiriman, dan penerimaan naskah dinas antar instansi dapat dilakukan secara elektronik setiap saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Nur Hayati, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong, mengimbau kepada seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Tabalong untuk bisa memanfaatkan dan menggunakan aplikasi Srikandi yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong. Pagi Bu, pagi Ayah. Pagi Bunga. Wah, ceria sekali hari ini. Iya dong ya, Ibu dan Ayah nggak kemana-mana kan hari ini? Ayah lagi banyak urusan. Ayah harus pergi hari ini. Ibu juga masih ada yang harus dikerjakan. Bisa-bisa pulang malam lagi sayang. Ya, aku sendiri lagi dong di rumah. Kan ada Bibi di rumah. Aku kan bukan anak Bibi Bu. Kamu kan bisa jalan-jalan sendiri. Ayah dan ibu kan selalu kasih uang untuk kamu. Uang yang Ayah dan Ibu kasih selalu aku kumpulkan kok. Nggak pernah aku pakai. Loh, kenapa? Mau buat beli waktu Ayah dan Ibu biar bisa bersamaku sehari aja. Berikan waktu dan kasih sayang pada buah hati kita agar mereka jauh dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Ayo terapkan pola hidup sehat tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNNK Kabupaten Tabalong bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Ui abahnya, hari ini kawakah gini ulun cek kandungan ka bidan? Inggih, tapi kenapa tiba-tiba hendak bapak riksa? Desan memastiakan aja supaya bayi dalam kandungan ini dalam kondisi sehat. Ulun takutan wah ini pindah banyak banar berita masalah stunting. Nah, stunting itu apa yuk? Hanyar mendengar ulun. Jadilah stunting ini kondisi gagal tumbuh pada balita yang diakibatkan kurangnya asupan gizi. Jadi tinggi badan anak lebih rendah dari anak seusianya atau bisa disambat kerdil. Wah, jangan sampai kayak anak kita stunting. Iya, makanya kita harus rutin bapak riksa lawan konsultasi ke bidan supaya penyakit stunting bisa dicegah sejak dini. Oke, sip. Hendak wah ini kah periksanya. Ayo lah kasih nah, kita periksa langsung. Kunjungi bidan terdekat untuk merencanakan dan mengatur kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Mari kita bersama-sama cegah stunting pada anak dengan penuhi kebutuhan gizi sejak ibu hamil. Beri ASI eksklusif minimal sampai bayi usia 6 bulan. Dampingi ASI eksklusif dengan makanan pendamping ASI. Terus pantau tumbuh kembang anak dan selalu jaga kebersihan lingkungan. Informasi ini disampaikan oleh DP3AP2KB Kabupaten Tabalong. Majelis Kajian Fikih Manasik Haji dan Umroh serta ziarah sistem visualisasi program mandiri tanpa biaya kembali mengadakan kegiatan kajian fikih dan manasik bagi calon jemaah haji keberangkatan tahun 2025-2030 Masehi wilayah Kabupaten Tabalong bersama Haji Ahmad Rizadi Asmail AM, CAH dan tim. Cara pendaftaran, chat melalui WA dengan menulis nama lengkap berdasarkan data BPIH bukan nama saran seperti abahnya atau mamanya. Asal kecamatan untuk memudahkan pembagian kelompok bimbingan. Nomor handphone atau WhatsApp jamaah yang bersangkutan. Kirim data Anda ke salah satu nomor admin grup sebagai berikut. 0852 4808 1099 0813 4957 6196 0852 4817 7365 0813 4933 6619. Pendaftaran dimulai dari hari Kamis tanggal 23 Mei 2024. Hal yang bersifat teknis dan pelaksanaan kegiatan, waktu dan tempat akan di-share di grup WhatsApp Majelis Manasik. Kegiatan bersifat sosial keagamaan secara mandiri tanpa biaya atau gratis. Tidak ada berkaitan dengan KBIHU.
Dari Jalan Pangeran Antasari, Komplek Perkantoran Bupati Tabalong. Sedang Anda dengarkan 954, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Suara Tabalong FM. Teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Brownies, UMKM mengudara, UMKM berdaya. Mungkin di depan kali ini sudah ada beraneka macam jamu bersama dengan Ibu Amalia. Ibu Amalia. Tadi kita berbicara tentang inovasi, kemudian ingredientsnya sendiri, komposisinya ada apa saja di dalam jamu. Nah, untuk proses pembuatannya sendiri ini kira-kira tahan untuk berapa lama? Kalau yang masih freshnya 1 minggu, tapi kata pelanggan ada yang sampai 2 minggu, sampai mau sebulan asalkan dalam kulkas. Oh, itu bingung juga tergantung loh. suhu ruang ya. Iya, kira-kira. Berarti kalau misalkan dimasukkan ke dalam kulkas otomatis bisa lebih awet lah ya. Tapi biasanya kalau minum jamu nggak mungkin lah ya bulan 500 ml 1 bulan ya. Tapi cepat banget ya, apalagi Kalau rutin itu kalau yang konsumennya beli yang sampai 5 botol, 7 botol buat simpenan gitu. ya. Nggak suka yang apa, sebentar pesan nggak suka gitu. Jadi sampai 1 bulan habisin. Oh, buat stok masih bagus biasanya katanya ya. gitu. Dan ini Bu, tadi kan katanya bahannya untuk yang pinang, kalau misalnya tadi sempat agak kesulitan ya Bu. Untuk bahan-bahan lainnya bagaimana Bu? Apakah Ibu juga kerjasama mungkin dengan petani lain atau Kalau kita ke pasar ada kalau langganan? menemui petaninya kan agak nggak sempat ya, jadi pengumpulnya aja dari petani ke pengumpul kayak gitu. Oh, jadi langsung ke Maksudnya kita ibaratnya langsung pengumpulnya langsung antar ke rumah. Oh, itu juga kerjasama juga ya. Apa itu harus ke pasar? Kalau ke kebunnya kan kadang-kadang nggak banyak gitu barangnya, bahannya gitu kan. Kadang-kadang nggak nanam lagi gitu. Jadi tahunnya sama pengumpul aja. Oh, oke. Kalau beli eceran kan agak mahal. Agak mahal Memang makanya. sekarang naik sih jahe yang mahal kan. Jahe dari ya. Waktu sesudah corona itu jahe sempat harga 10.000 per kilonya sampai 18.000 paling mahal. Sekarang 35-40. Ada sampai 50.000 per kilonya. Gimana? Mana itu? Mana itu? Naikkan sih 1.000-2.000. Oh, sempat ada kenaikan juga. Tapi informasikan juga bahwa tadi jahe lagi mahal gitu Iya, ya. memang dibilangin gitu, bilang merah ini mahal gitu kan. Bilang mahal. iya gitu. Tapi kalau udah setia aman Mbak ya pastinya. Untuk harga nggak naik, nggak masalah Bu. Itu loyal customer tadi ya, Ibu Afrida ya, kita memiliki loyal customer yang sudah memiliki keterikatan juga, repeat order terus, dia berlangganan, nggak masalah lah, yang penting kebutuhan terpenuhi. Nah, untuk satu kemasan dari jamu Umi Aisyah ini berapa harganya? Rata-rata 16.000, kalau pakai majakan ini baru 9 sampai 19.000. Oh, sampai pakai majakan Itu kan itu bagus kan, majakan itu memang mahal, pesannya pun di Jawa. Oh, Duduknya itu. Bahannya ya. Oh, ada Bahannya bahan memang lainnya. mahal duluan. khasiatnya juga luar biasa ya majakan ini ya, khusus kewanitaan ya. Per wanita-wanitaan ini dari tadi Bu Op udah senyum-senyum aja gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang menjakani, karena memang khasiatnya itu luar biasa sekali ya buat perempuan ya. Itu sampai orang yang maaf diare aja minum itu majakannya berhenti, sembuh. Oh, bukan cuma untuk Iya kan itu kan pahit itu. Sampai yang sakit gigi aja sembuh minum yang majakannya. Pokoknya khasiat dari manjakan Iya, khasiatnya ya. semua khasiat-khasiat itu kan Mana-mana. pelanggan yang cerita gitu. Jadi kita tahu oh ini khasiatnya ini. Jadi kan kalau kita promo apa ngiklan di HP itu lewat online tuh enak. Dan banyak juga hormonnya. mungkin testimoni dari para Iya, pelanggan ya banyak. gitu ya, makanya terus repeat order gitu. Kalau nyobain dong Bu, ini Bu jamunya. Diana mau yang mana? Aku mau yang tadi bikin terus. Kocok dulu. Boleh deh, saya Ini juga mau ini, kurus ya kita ini ya. sama-sama bikin terus lah, Bu Frida. Mau seberapa? Iya kan? Ini siaran brownies dicicip terus ya, kali ini dinetralisir oleh jamu gitu ya. Barangkali langsung 5 kilo ya Bu ya. Mudah-mudahan Kita buat Ibu Ejik Abdul. langsung ya, Mas. mudah-mudahan kita bisa turun berat Ini sama, badan. sama Bu. Oh ya, lanjut. Udah dikocok Mbak? Udah. Itu dulu ya, Dikit sama aja. Bu ya. Wangi loh Bu. Wangi loh Bu. Oke, jualan kita nih. Iya. Silahkan Ibu. Terima kasih. Jan, ini Jan, kalau misalkan di tukang jamu tuh biasanya nggak boleh banyak-banyak. Ada pengalaman jualan. Oke, kita icip-icip. Ini
adalah Ini yang varian apa tadi, Bu? Kunyit asam pinang sirih. Kunyit asam, Pinang sirih. kunyit asam pinang sirih. Pinang sirih. Khasiatnya apa tadi, Bu? Banyak kan? Banyak. Paling yang utama banget kan badan capek-capek. Pegelinu lah gitu. Rasanya. Ada berasa ini ya, pinangnya ya. Pinang Ada ya? kan merasakan. Pahit ya kalau pinang tuh ya? Ya agak pahit. Cuma nggak kepahitan kan? Ya tapi nggak pahit. Tapi nggak pahit. Sirihnya juga berasa ya? Sirinya berasa. Memang agak banyak sirihnya. Tapi kalau kebanyakan pun nggak bisa. Dan jamu kebanyakan kan jadi jadi pusing. ada takarannya, Bu? Sudah pakai takaran. Itu bahan jamunya sudah pakai takaran. Kalau mau bikin itu pasti ditimbang dulu. Pasti dicicipin dulu. Jadi memang sudah ada ininya ya, apa? Pedasnya dari jahe ya? Iya, dari jahe. Untuk takaran konsumsinya, Bu, bebas aja tergantung. Ya rata-rata 1 gelas ini. Seperti ini ya? minum. Makanya itu kalau diminum secara rutin 2 hari habis itu. Iya, ini kita tadi berbagi karena sedikit ya. Iya. Enak. Karena nggak terlalu pahit ya. Langsung kurus nih saya. Pulang dari sini langsung kurus gitu ya, Bu ya, habis minum jamu ini loh. Rata-rata pelanggan ini yang nggak bisa minum jamu awalnya, pelanggan jamu mesun. Sekarang Aku jadi bisa. membayangkan ini dimasukkan ke dalam kulkas gitu loh. Enak Es batu ya, seger lagi katanya gitu. Enak kayaknya nih. Oh, berarti ada testimoni juga dari pelanggan yang Iya. katanya belum bisa minum jamu, coba Iya. jamunya Umi Aiswa. Kan Bisa. yang biasanya pahit. Ya, ini nggak pahit. Karena orang susah minum jamu tuh karena Karena rasanya pahit. pahit. Iya, benar. Kadang dari Orang asumsi orang tuh pasti jamu tuh pahit. Kalau jamu mesra enggak. Anak kecil sampai mamanya kan pesan jamu, anaknya masih 1-2 tahun minum juga. oh ini boleh dikonsumsi juga untuk Anak-anak, anak-anak ya? cuma kan karena ada pinang mudanya takut, Oh, jadi takutnya jangan ada yang air kalau pinang susah apa kencingnya kak gitu, Oh. kan ada pinang mudanya. Berarti memang harus dikonsultasikan dulu ya, Bu, Iya ya, kalau gitu. misalkan buat anak-anak Kalau mungkin dikit-dikit aja nggak apa-apa, pakai beras icip-icip kencur lah gitu ya ya. gitu. Ini beras kencur biasanya buat nafsu makan ya, Bu ya? Iya berkencur sama masuk angin, batuk-batuk bisa juga. Oh, berarti itu pilihan buat anak-anak berarti Iya. ya, Bu ya. Bu, kalau misalkan pengen mendapatkan produk dari Umi Aiswa, kemana kita, Bu? Ini ada kan ada HP. Ada nomor WA-nya. Ya, nomor handphonenya di 0852 4888 Iya. Ini ada di Shopee juga ya. Oh, sudah masuk Udah, Shopee juga, Bu ya? Langsung di order Iya. ya. Ada akun Instagramnya, ada Umi.Aiswa. Apa Iya. ada reseller mungkin, Bu, di Tanjung sini, gak usah harus jauh-jauh dulu ke Jaro gitu. Bisa aja, cuma kalau pengantarannya kan kita sendiri langsung aja. Oh, dekat aja Reseller gitu ya. itu membagi ke rumah-rumah yang agak pedalaman, agak jauh. Kita enggak. Oh, kalau Ibu bolak-balik aja Tanjung Iya, nih. kita seputar-putaran ngeliling-ngeliling di Tanjung Ini aja. udah ready mungkin dimakan. Oh, apakah atau ada? oleh-oleh itu ada nggak, Bu? Enggak. Pernah kemarin baru yang di mana itu Brunak. Oh Itu. ya. Tapi sebentar aja kemarin kayak kurang lakunya gitu. Jadi Oh, karena memang hari ini banyak banget jadi nggak kelihatan Iya. mungkin ya. jadi kita lebih senangnya itu udah ngantar langsung aja, gitu. Bu, ya. Oh, by order lah. By order, langsung ya, By kayak order gitu ya. aja. Tergantung ini juga sih, Bu ya, karena ketahanannya tadi ya. Iya. Udah rasa Takutnya lebih dari itu. pokoknya kalau yang dari kita langsung kan ibaratnya fresh Fresh. terjaga gitu. Benar-benar. Walaupun di kulkas itu kan memang masih fresh, cuma ibaratnya Lain lah ya, lain ya, lah kayak gitu. gitu ya. Ini kan Kalau misalnya hari ini bikin terus ada yang pesan terus diantarkan kan langsung diminum tuh. Kalau orang misalnya yang sudah pesan nggak minum-minum lagi kan bukan tentang di kita lagi gitu, nggak urusan kita lagi. Ya sudah gitu. Oke. Ini udah ada NIB-nya. Ada NIB, ada logo halal Aha. juga begitu. Bagaimana, Bu, untuk pengurusan ini? Terbantu sekali dengan foto duluan ada ini. Sudah tergabung Ah, dalam grup iya. berarti, Ibu ya. Udah, Bu ya, tergabung, Bu ya. Banyak kemarin orang dinas bergantian ke rumah, tukang terus gitu. Lagi Bu apa ini? Ya, enggak ibaratnya enggak kita yang minta mereka yang ngadu gitu. Ngajaknya masuk ini. Ya, kita ngikut aja Memang alur sangat aja. terbantu ya. Iya, dengan terbantu bergabung di grup alhamdulillah. ya. Iya. Betul nih, udah ada logo halal. Iya, halal udah ada. NIB. Untuk ini Ibu, apa enggak untuk pengurusan logo halal dan NIB sendiri untuk produk jamu ini apakah rumit, Bu? Dari makanan-makanan atau minuman yang lainnya? Sebenarnya sih gak rumit. Cuma kalau kategorinya nanti kita mengklaim kalau punya khasiat, itu memang jatuhnya ke diklaim. Oh gitu. Kalau kita mengklaim, tapi kalau dari orang itu kan dari omongan orang, bukan kita yang mengklaim. Jatuhnya hanya minuman segar. Oke. Kalau Itu ini perbedaannya. Perbedaannya. Iya, ketika kita mengklaim khasiat, itu jatuhnya Ke BPOM. obat. Oh, jadi memang harus lebih spesifik Iya. berarti ya. Nanti Tapi ini kalau mau kita dibawa hanya kemana? bilangnya minuman segar, entah itu jamu, entah itu dia sirup kayak bahasanya kan, minuman segar,
kunyit asam misalnya kan, bahasa kita lah, bahasa ininya ya. Kalau bahasa umum kan memang jamu gitu, tapi kategori kita mau minumnya seperti apa, karena kan otomatis kalau omongan orang khasiat itu kan orang lain yang ngasih ini kan, itu testimoni orang. Yang penting kita tidak mencantumkan khasiat di produk kita. Kalau kita mencantumkan biasanya siap bertanggung jawab. Karena harus ada dasar biasanya. Makanya kenapa teman-teman yang mungkin perjamuan itu memang biasanya mereka disarankan untuk minuman segar aja. Oke, biar nggak terlalu ribet lah ya. Ya, jadi izinnya cukup NIB, halal. NIB, halal. Ini apa nih yang di bawah MUI LPPOM itu? Ya, BPOM itu. Tapi biasanya kalau untuk yang obat gitu kan khasiat gitu, biasanya memang arahnya pasti ke BPOM. Tapi kalau untuk kayak ini cukup dengan NIB, halal. Apalagi ini kan semua alam, pasti halal. Cuma untuk meyakinkan orang kalau ini memang proses kita pun halal, harus ada. Berarti ini sudah pakai komplit ya, karena memang sudah terjadi ikut ya. Karena tadi sudah banyak sekali mengupgrade dari produknya sendiri, dari kemasannya, ya Bu ya. Terus dari pelanggan ini dari awal berjualan sampai dengan sekarang ini semakin meningkat dari tahun ke tahun untuk para pelanggan. Kalau untuk penjualan, kalau sejak awal 2023 kan memang ada penurunan. Itu kan ada krisis ekonomi, penurunan produksi memang ada. Tapi kita karena kita untuk mempertahankan produksi yang sudah menurun, kita jualnya secara offline aja langsung dari pasar-pasar. Dan alhamdulillah pelanggannya jadi bertambah banyak gitu. Bisa istilahnya penurunan, berarti itu gimana caranya supaya omset itu tetap terjaga ya? Dan produknya nggak turun-turun banget gitu, nggak jatuh lah ibaratnya. Kan ini karena ekonominya lagi turun kan. Ini menjadi eksistensi dari suatu produk berarti ya Bu Afrida ya? Jadi nggak ada istilah gengsi, jamu sudah gini, nggak mau malu jual secara nggak ada kata-kata itu istilahnya. Nggak apa-apa, yang penting bisa produksi gitu. Harus semangat Bu, harus semangat. Ya. Keren banget. Insya Allah kan suatu saat nanti kalau meningkat lagi daya beli masyarakat, insya Allah kan bisa kayak dulu lagi gitu. Tapi yang pasti ini pas waktu COVID yang meningkat. Mungkin juga karena juga karena kemarin belum terlalu ada banyak Bu ya untuk yang jamu-jamu kemasan. Mungkin sekarang agak merajalela sudah mulai Bu ya. Waktu kita yang COVID tuh belum ada jamu yang sebanyak sekarang kan. Sekarang udah muncul lah. Jadi tinggal nanti pelayanan kita kan. Artinya dari online mungkin offline, dari yang mungkin offline ke online. Inovasinya lagi mungkin Bu nanti biar lebih banyak guide kalangan-kalangan. Karena ini dengan harga yang cukup murah ya Bu Afrida, terjangkau ya, terjangkau, bisa dikonsumsi oleh siapapun gitu ya, maksudnya makanya tadi bilang dilakukan sampai kelompok juga ya. Ini jamu seperti yang mau terancam. Ini akan collab ya mungkin gitu ya, maksudnya berbagi tip and trick gitu ya, seperti apa gitu. Wah ini luar biasa sekali, mengandung khasiat yang memang sangat dibutuhkan oleh kita semua. Karena kalau misalkan kita nih minum jamu itu kan tujuannya memang untuk menjaga kesehatan. Kalau misalkan udah sakit dulu baru minum jamu kayaknya enggak deh ya gitu Bu Afrida ya. Yang lebih anunya sekarang yang baru-baru orang bilang ini asam uratku turun, gula darahku turun loh. Padahal bahan jamunya itu enggak bahan jamu yang ribet gitu loh. Tapi hasilnya sudah terbukti, alhamdulillah gitu. Makanya kita suka kan jual langsung, ngantar langsung karena bisa dengar gitu. Testimoni yang berbicara. Jadi memang dari awal juga itu tidak terlalu ngoyo banget yang masalah omset ya. Meskipun omsetnya turun, yang penting menjaga eksistensi dari produk sendiri tetap ada dan memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat gitu ya. Ibaratnya kan terbantu secara alami kesehatan mereka, ibaratnya tanpa ada efek samping, tanpa bahannya kan bisa gitu turun asam uratnya sembuh gitu, alhamdulillah. Sampai yang ada paru-paru gitu, nggak tahu juga gitu. Padahal kan nggak ada rancangan khusus gitu. Bahannya kan kayak gitu-gitu lagi. Ya, banyak mengandung. Kalau udah biasanya kan kunyit, jahe itu kan memang dari zaman nenek moyang ya sudah gitu banget. Tinggal mungkin cara penyajian atau mungkin dari takarannya bisa juga kan, karena pernah mereka bikin sendiri malah puyeng kepala gitu. Salah takaran juga jangan sampai Bu, jangan coba-coba kalau nggak tahu ya. Kalau nggak tahu ilmunya jangan coba-coba. Kalau kita kan nggak mungkin juga
juga bagi takaran kita ke orang, cuma bahan-bahannya kan dibilang. Ini kan udah ditesting juga Bu ya, Iya. pemakaian sendiri yang awalnya. Tiba-tiba pindah ke banyak. Nggak bisa. Pahit. Itu kalau siringnya terlalu banyak, kemarin memang pelanggan juga beli, katanya sempat nggak ketemu kita pas pengantaran. Katanya itu malah ini pedih perutnya, kebanyakan siringnya aja gitu. Jadi ya nggak bisa, harus pas gitu ya sudah kayak gitu. Ibu semoga dengan hadirnya Kak Brownies ini ya, ini meningkatkan kembali minat masyarakat untuk sehat, bisa memelihara kesehatannya, gemar beli jamu lagi, gitu ya. Omset mulai bertambah kembali, pelanggan tetap terjalan juga. Boleh dong Ibu dipromosiin buat produknya sama pemirsa yang ada di rumah. Silakan. Ini jamu Umi Aisyah yang sudah berdiri 5 tahun. Ini khasiatnya sudah banyak, terbukti manfaatnya sudah banyak yang membuktikan gitu. Jadi dan rasanya pun itu nggak pahit gitu. Silahkan diorder ya. Kalau ini ada nomor HP-nya atau dilihat di sosial medianya. Medianya. Dan alamatnya boleh Bu? Alamatnya Jalan Lintas Provinsi, Jalur IKN, Lumbang. Desa Lumbang. Desa Lumbang, oke. Ini bisa langsung dikepoin Instagramnya @umi.aiswa ya. Aiswa. Bisa langsung di DM juga Bu, aku mau dianterin jamu, bisa ya kayak gitu ya Bu ya? Bisa. Ataupun yang di luar Pulau Kalimantan juga ada Shopee-nya Bu ya, bisa ada. juga. Boleh. Kalau karena kemarin orang Palangkaraya mesan kan dalam jumlah yang banyak, gimana ini Bapak BPUM dari Amuntai kan datang ke rumah, tambahin aja asam jawanya, itu kan pengawet alami. Nah, dikasih jadi kita tips trik tambah asam jawanya alhamdulillah sampai 3 hari 4 hari nggak basi di luar di suhu ruang ya, Habis di luar langsung ditaruh di kulkas berarti ya Bu ya? alhamdulillah nggak basi. Pernah pesan wedang jahe, gimana nih wedang jahe supaya nggak terpaksa wedang jahenya dikasih asam jawa juga. Tapi rasanya tidak berubah Bu? Nggak berubah katanya. Karena memang Oh, jadi sudah terbukti. Kalau pengawetannya nggak berani, nggak ada. Saya pakai pengawet. Tapi kan memang pengawet buatan nggak berani gitu. Kurang maksimal Ya, mungkin ya, tapi hasilnya tidak tetap berbulan-bulan. Ya, bahaya juga sih ya Bu. Iya. Kalau awet muda nggak apa-apa gitu ya. Aduh, beda awetnya itu. Baik, terima kasih banyak Tapi buat memang bisa bikin awet muda loh jamu. Iya. Aduh, terpanggil Ibu ya. Asalkan Ayo, rutin. Asalkan rutin, pasti Bu ya. Ya, segera menyetop di kulkas ya. Jana, kalau Jana sih masih muda ya Bu ya. Buat Biar kita bisa kali jadi ya. belas-belasan tahun lagi aman. Balita mungkin nanti ya kalau misalkan awet mudanya Jana kayak gini ya. Khusus banget buat yang pengen awet muda, katanya ini jamu ini berkhasiat untuk bikin awet muda. Luar biasa. Bu, ini sebenarnya badan pengen kurus ya. request-an. Pengen tebal gitu. Aduh, itu apakah dari Ibu banyak konsultan bisa jawab dulu? Banyakin doa. Banyakin doa. Oke, ini adalah Harus jawaban yang kuat paling usahanya, ibadahnya kan harus ditingkatkan. Ini kan krisis-krisisnya gitu, masuk kayak gitu kan, usaha kayak gini bisa turun. Harus semangat selalu Harus untuk semangat Ibu. selalu. Jangan Jangan lupa. jangan pantang menyerah. Pastinya Bu. Kita boleh pantang Ya, menyerah. betul. Semoga setelah dari Brownies juga Bu, banyak mungkin para penonton ataupun para pendengar radio yang kepo bisa nanti ramai kembali untuk jamu dari Umi Aiswa. Silakan kembali meminum jamu, kembalikan kesehatan Anda, jagalah kesehatan Anda. Jangan lupa order dan borong produk dari Umi Aiswa. Terjamin enak, tidak pahit Mbak ya. Tidak pahit. Kita sudah coba. Benar banget. Terima kasih banyak Bu Amalia sudah berhadir di Brownies ya, memberikan informasi juga ya. Informasi juga pastinya mengenai jamu-jamu. Jamu-jamu dan lain sebagainya. Terima kasih banyak, semoga usahanya semakin sukses ya, pelanggan semakin banyak juga, dan ini mungkin nanti di pameran ada nggak Bu Aprida, Ibu diikut sertakan? Biasanya kalau untuk nyekaput Biasanya ada ya. Bisa mau ikut, jangan mama bisa kan bisa ikut, asal mau ikut. Asal mau ikut. Asal mau ikut tinggi. Sudah di ini ternyata nggak ikut ya. Ini kan yang tukang bawa kita, ini panggil bapaknya. Oh, Sendiri iya, berani. di belakang layar ya pemirsa ya, ada bapak Tukang yang bapaknya yang antar sibuk nggak bisa. Acara itu Tambal Tabalong kan ada jamu kita biasanya di di standnya ya. stand. Ini karena orangnya sibuk kerja juga kan gitu, jadi nggak bisa. Nggak terlalu ini Nggak ya. berani kalau Iya, berangkat sendiri itu terlalu jauh. Terima kasih juga buat Ibu Afrida, sama
informasi yang diberikan, buat konsultasinya yang luar biasa juga di setiap episode ini. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya dengan narasumber dan juga UMKM yang tentunya akan membahas inspirasi bagi rakyat. Kalau pengen gabung juga boleh. Boleh, silahkan aja dikepoin saja Instagram kita, DM saja di situ. Ingin yang tanya-tanya silahkan. Boleh. Kita mengatur jadwalnya seperti apa gitu ya. Yang Di belakang belum masuk layar. ke Mitra Plut juga boleh gabung di Plut. Yang sudah gabung silahkan mengupgrade kembali. Semoga bisa menjadi UMKM yang lebih besar lagi pastinya. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi ya. Pamit. Jangan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali di episode selanjutnya. Dadah. UMKM mengudara, UMKM berdaya.